Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang sektor publik di Indonesia. Berikut penjelasannya. Pengertian sektor publik. Secara sederhana, sektor publik atau public sektor dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya yang kegiatannya diatur dengan ketentuan dan peraturan. Dalam ilmu ekonomi sendiri, sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat, yang dimana hasilnya adalah produk jasa berupa layanan publik dan produk barang berupa barang publik. Barang publik memerlukan penentuan jumlah dan harga barang, yang kemudian tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan dan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi dan keadilan distribusi pada sektor publik. Dalam sektor publik terdapat dua istilah, yaitu free rider atau penumpang gratis, di mana seseorang yang menikmati barang publik tetapi tidak bersedia membayar atau memenuhi kewajibannya. Yang kedua, externalities, yaitu dampak dari kegiatan ekonomi yang dimana dampaknya tidak direfleksikan dalam harga barang atau jasa yang diproduksi oleh kegiatan tersebut. Faktor utama dari sektor publik adalah kedaulatan pemerintah, yang dimana pada hakikatnya kedaulatan tersebut dimiliki pemerintah dan dikendalikan oleh politisi. Dalam memberikan pelayanan sektor publik, pemerintah harus memiliki tata kelola yang baik. Di sini, tata kelola yang baik adalah bagaimana manajemen dari para pemimpin atau para pemerintah dan bagaimana manajemen tersebut bertanggung jawab atas atau kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu mengendalikan lembaga-lembaga hingga ke tingkat daerah untuk tercapainya tujuan, yaitu dicapainya pemerataan sektor publik ke seluruh daerah dari negara tersebut. Adapun komponen sektor publik menurut GFS Government Financial Statistics Manual, yaitu ada dua. Pertama, sektor pemerintah, di mana sektor pemerintah sendiri terbagi atas 3 sub, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Yang kedua, perusahaan publik, yaitu terbagi 2. Pertama, perusahaan publik keuangan sendiri terbagi atas perusahaan publik moneter dan perusahaan publik non-moneter. Yang kedua, perusahaan publik non-keuangan merupakan seluruh perusahaan berbentuk non-finansial yang berada di bawah kendali unit-unit pemerintah. Sedangkan manajemen dalam sektor publik terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sendiri terbagi atas 2, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional adalah penjabaran dari perencanaan strategis dalam jangka pendek. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran merupakan proses dalam sektor publik yang dilakukan melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Yang ketiga adalah pengendalian dan pengukuran. Pengendalian kinerja dipimpin oleh kementerian atau lembaga pemerintah pusat dan pimpinan unit-unit pemerintah daerah. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan indikator kinerja yang terdiri atas input, output, outcome, benefit, dan impact. Yang keempat adalah pelaporan. Pelaporan merupakan sarana untuk mewujudkan akuntabilitas dari organisasi publik tersebut. Pengukuran kinerja dalam sektor publik terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah transparansi, yaitu organisasi sektor publik dapat membuat secara jelas produk yang mereka tawarkan, analisis input-outputnya ataupun pembiayaannya. Yang kedua adalah learning, yaitu organisasi lebih maju ketika menggunakan kinerja untuk belajar. Yang ketiga adalah appreciating, yaitu kinerja menggunakan basis penilaian dapat dikatakan sebagai bukti berfungsinya suatu organisasi. Yang keempat adalah sanctioning, yaitu penilaian dapat diikuti dengan sanksi bersifat positif jika kinerja bersifat bagus, dan sanksi bersifat negatif jika kinerja dapat dikatakan kinerja yang buruk.
Konsep sektor di Indonesia sebagai salah satu proses pengembangan layanan publik. Dalam penyelenggaraannya, teori dan metode akuntansi digunakan untuk setiap prosesnya. Di Indonesia sendiri, akuntansi sektor publik dijadikan sebagai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan dari organisasi pelayanan publik. Organisasi yang tergolong sektor publik di Indonesia mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi kelembagaan. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik tertinggi memiliki tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sektor publik masih sangat mempengaruhi sistem pemerintah, situasi politik, dan cara pengelolaan pemerintahannya. Seiring berkembangnya sistem ekonomi, pemerintah mulai melakukan privatisasi terhadap sektor produksi tersebut guna pembangunan ekonomi. Cukup sekian penyampaian materi dari kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Rabiatul Adawiyah Matondang. Saya Laila Abdi Hutagalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.